sebagai proses yang memang tidak layak untuk disebut sebagai proses perubahan. Kan karena gue di masa muda gue nih mengalami masa dengan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Politik itu pengabdian atau profesional. Bagi gue kalau ngelihat realitas sekarang, sudahlah. Ini obrolan gue ya, maksudnya setelah gue berkontemplasi banyak soal politik, sudahlah jangan bilang politik itu pengabdian. Lebih baik politik itu dilihat sebagai profesional. Anu orang amplopnya, artinya ada nggak amplopnya? Itu kayak, waduh, kata gue, kan gue shock anjir, gue ngomong banyak-banyak gitu kan ditagihnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube Inilah.com. Kali ini kita kedatangan tamu yang kayaknya lagi baper nih. Waduh, beliau kader muda Demokrat, Farhan Aziz. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti lu caleg di Kota Serang dari Demokrat. Oh, dari Demokrat. Nah, ini sama Farhan ini kenal sejak mantan ketua BEM Unbrau tahun 2020 ya, Bro? Betul. Oke, jadi pasca dari ketua BEM sekolah lagi di Edinburgh, terus lulus langsung caleg nih. Langsung caleg di Demokrat. Oke, ini memang sengaja nih Han, sesinya lagi menginterview caleg-caleg muda gitu ya, memotret perjuangan mereka di masyarakat gitu ya, meyakinkan mereka supaya kalian-kalian ini yang muda-muda ini terpilih. Amin. Tapi sebelum kita mau bahas soal-soal pencalekan yang muda-muda ini, ini Demokrat lagi kenapa, Bro? Tapi bajunya masih perubahan dan perbaikan nih. Jangan salah. Jadi perubahan dan perbaikan itu sebelum ada koalisi perubahan. Oh gitu. Jadi itu emang udah motonya, tagline-nya Demokrat lah. Sebelum ada KPP segala macam. Sebelum capres Anies berarti. Betul. Jadi itu udah punya Demokrat banget lah perubahan ini. Jadi kita tetap istiqomah. Gitu. Meskipun akhirnya berubah-ubah juga nih formasinya. Kan katanya koalisi perubahan sering berubah-ubah. Tapi ini menurut lu gimana melihat satu dinamika politik di senior ini kan senior pasti ya berubah tiba-tiba Aniesnya sama Caimin gitu. Ini menurut lu sebagai kader muda ini di Demokrat gimana? Kalau menurut gua ya, kan gue juga ngelihat dari media-media, memang beberapa kali ketemu dari pihak Anies, pihak AHY juga. Nah memang ini ada dua perspektif. Kalau pengen gampang untuk mentranslasikan apa yang terjadi, ini kita pakai bahasa anak muda. Ibarat kata, bro, itu kita lagi pacaran. Kita lagi pacaran misalkan, Anies cowoknya misalkan, pasangannya AHY. Sudah PDKT sekian lama. Nah terus pasangannya itu si Aniesnya ganjen pula. Coba lu bayangin ya kalau anak muda nih, anak-anak Gen Z nih. Ganjennya gimana maksudnya? Udah PDKT saling kedip mata gitu kan. Kemana-mana bareng gitu. Nah, terus pas mau tunangan doang nih, nih kalau deklarasi ya. Pas mau tunangan, malah tunangan sama orang lain. Sakit hati nggak kira-kira? Baper lah pasti. Nah, itu bahasa paling mudah tuh kalau bagi anak-anak muda ya memahami apa yang terjadi. Tapi kan itu pacaran. Itu pacaran. Ada komitmen yang memang antar individu. Ini partai politik, Bos. Partai politik. Gimana? Ada juga tuh piagam KPP-nya tuh udah ada juga. Cuma memang kalau yang lebih ilmiah lagi, lebih logis lagi, kalau dari Partai Demokrat melihat itu sebagai proses yang memang tidak layak untuk disebut sebagai proses perubahan. Itu proses status quo banget. Dalam artian politik itu sering dikatakan dinamis, tidak berkomitmen dan tidak punya prinsip dan nilai. Dan itu di status quo. Padahal Partai Demokrat sejak awal ingin mengubah cara-cara yang sekarang berubah menjadi cara-cara yang lebih egaliter, demokratis, transparan. Padahal ini bahasa paling gampangnya. Kalau memang di koalisi perubahan misalkan memilih cawapresnya Muhaimin, tinggal dijelaskan saja. Kenapa Muhaimin? Apa kalkulasinya? Mengapa tidak X? Kenapa enggak Y? Sesegampang itu. Tapi kan tuntutan Demokrat harga mati kan, AHY harus jadi wapres, sehingga gimana itu nanti kalau akhirnya terjadi deadlock juga? Sebenarnya kan kalau dari setiap kali beberapa konferensi pers ya, AHY juga tidak memaksakan. Yang penting itu ada potensi kemenangan, ada kemungkinan kolaborasi,
bahasa katanya ada duit tunggal. Presiden dan wapres memang punya peran yang memang seimbang dan memang itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu yang memang di envision lah oleh AHY sebagai ketum Demokrat. Dan itu tidak salah. Sehingga kalau misalkan ada pihak yang berbicara, kenapa harus AHY? Dibalik lagi, kenapa bukan AHY? Jadi maksudnya tinggal dibolak-balikan saja kan. Tapi kan kalau dalam berbagai survei data pendukung bahasanya, itu kan supporting. Ada Anies AHY dan lain sebagainya. Tapi memang dari pernyataan pers yang tadi baru siang tadi dia disampaikan, kita harus move on gitu dengan apa yang ada, tapi memang kita tidak mempermasalahkan hasil apapun diputuskan oleh Capres Anies Baswedan, itu mungkin yang terbaik menurut versi dia, tapi kita mempermasalahkan, menitik beratkan pada proses pengambilan keputusan yang begitu cepat dan main belakang. Katanya sih bilang, oh Demokrat juga main belakang sampai DIP. Itu cuma silaturahmi. Kayak, emang kenapa silaturahmi? Emang partai lain enggak? Muhaimin kemana-mana juga PKB, atau misalkan Nasdem kemana-mana juga silaturahmi kebangsaan. Demokrat masa nggak boleh gitu kan? Saya rasa, yang gue rasa ya itu sangat dalam batas kewajaran, bukan main mata. Yang main mata adalah tiba-tiba nih di pertigaan yang pengen kita melaju, ada bajai belok kiri gitu kan, namanya Muhaimin Iskandar contohnya gitu. Oh itu bajai? Iya. Jadi kan kata orang-orang gue lihat di Twitter, Oh gitu ya. Muhaimin tuh kayak bajai politiknya, atau misalnya kayak kancil. Memang benar gitu. Jadi tiba-tiba nyalip, tiba-tiba gitu. Kita nggak tahu beloknya kemana. Ya berarti lu sebagai kader muda Demokrat ini berasa kekecewaannya itu kan gue lihat lu postingannya langsung ada semacam penjelasan begitulah. Itu berasa memang ya? Berasa karena gue ngerasa Anies Baswedan ini sebagai tokoh perubahan. Kan karena gue di masa muda gue ini mengalami masa dengan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Banyak hal fundamental yang terjadi di sisi ekonomi, terus juga kalkulasi utang dan juga BUMN kinerjanya. Itu juga menjadi perspektif gue apa yang terjadi hari ini, dan gue pengennya ada tokoh kuat, berintegritas, jujur, bisa membawa keadaan yang kurang baik menurut gua menjadi lebih baik. Apa tuh yang 3 hal tadi yang lu sebutin, inti yang kemudian menjadi keresahan lu nih? Itu apa? Soal ekonomi, bagaimana pemerintah menghadapi COVID dan memprioritaskan sektor-sektor ekonomi yang memang berdampak langsung pada masyarakat. Karena banyak banget hari ini pas lagi COVID ya, kita lagi kehilangan banyak uang, banyak dana, tapi malah dialokasikan untuk hal-hal yang memang tidak strategis. Kalau misal teman-teman ngelihat di APBN, di sebelum-sebelumnya itu masih ada aja sektor-sektor yang memang proyek-proyek strategis nasional yang tidak a priori kepada masyarakat. Atau misalkan untuk biaya-biaya komunikasi untuk dalam kutip buzzer, misalkan itu masih banyak di setiap kementerian. Berarti tinggal di cut off aja gitu kan. Atau misalkan di luar dari ekonomi, soal demokrasi misalkan. Sebenarnya gue juga sepakat sama Anies Baswedan ketika dia bilang kalau kita masih bilang ada Konoha, Wakanda, itu artinya kita nggak merasa aman ketika kita berekspresi, dan itu memang benar faktanya. Atau dia Hokage juga ngomong kayak gitu. Plot twist. Itu makanya plot twist. Dan masih banyak lainnya lah. Sebenarnya banyak banget yang bisa, termasuk Omnibus Law kan. Pas zaman gue ketua BEM juga kita mengkritik tentang proses legislasi di Omnibus Law gitu kan, dan juga substansi soal buruh, soal lingkungan, dan juga soal administrasi keuangan ataupun juga administrasi negara yang memang terjadi atau diisikan dalam Omnibus Law tersebut gitu. Dengan keresahan itulah makanya kemudian formasi Anies dan AHY ini kemudian bisa menurut lu nih menjawab keresahan itu gitu ya? Menurut gua iya, karena mereka ini kalau ngelihat ke belakang ya, itu adalah kubu-kubu perubahan, kubu-kubu yang memang tidak bersepakat dengan pemerintah, dan gua rasa itu fine. Maksudnya di negara-negara demokrasi yang memang matang, oposisi itu bahkan wajib. Kayak contoh di Inggris ya, misalkan dia tuh pakai sistem parlementer. Memang kalau partai pemenang sudah pasti jadi prime minister, ketua partainya itu ya. Misalkan kalau di Amerika ada Republikan juga, atau misalkan sekarang Rishi Sunak kalau di UK gitu kan ya. Pasti yang kalah jadi otomatis langsung jadi opposition party. Dan itu normal gitu loh. Makanya memang sewajarnya begitu memang. Sewajarnya begitu untuk check and balances kan. Tapi memang kalau di negara kita mungkin karena masih berkembang, opposition tuh seakan-akan tabu, jelek, tidak linear dengan bangsa dan negara. Padahal enggak juga, karena masih banyak suara-suara rakyat
yang kita wakili di parlemen ataupun untuk perubahan di pemerintahan. Jadi sejauh ini lu melihat bahwa Demokrat itu menjadi salah satu bagian yang mengambil pos oposisi itu. Iya, gue rasa seperti itu, dan gue rasa itu hal yang terhormat, wajar, dan memang perlu untuk negara kita. Gitu. Meskipun mungkin ya kalau ini gue tanya ya, maksudnya kita diskusi, apakah memang setegas itukah warna oposisinya? Karena kayaknya di dalam kampanyenya mereka di luar dari bagian pemerintah. Tapi di beberapa kebijakan itu kan seringkali kompromi-kompromi antar partai politik itu terjadi. Artinya output base ketika kita melihat kebijakan dalam satu pembentukan perundang-undangan yang disebut oposisi juga akhirnya tabu nggak sih, Yan? Gini, kalau memang soal keputusan kebijakan, karena gue nggak terlibat, gue jujur nggak bisa mengatakan sepenuhnya, karena gue nggak tahu benar seperti apa. Cuman gini, intinya adalah oposisi yang tidak bodoh. Bodoh itu dalam artian apapun kebijakan pemerintah kita tolak. Tidak seperti itu. Kita punya kompas, kita punya moral kompas yang mana kalau memang benar kita katakan benar dan apresiasi. Kalau misalkan salah itu kita salahkan gitu loh. Jadi jangan sampai hanya karena kalau sekarang kan kalau misalkan di governing party misalkan ya, kalau itu pun sekalipun salah karena dia gitu ya, dijustifikasi. Nah itu yang gua rasa juga kurang baik, dan kejujuran itu, nilai kejujuran yang memang hilang dalam perpolitikan kita. Gitu. Di tengah menurunnya tren kepercayaan, dan itu bukan cuma di Indonesia gitu kan. Betul. Di beberapa negara itu kan ada tren penurunan kepercayaan gitu ya. Nah setelah drama seperti ini, perubahan itu akan tetap digalakan atau kemudian perubahan itu yang tidak relevan di Pak Anies dan Caimin sekarang menurut lo? Yang pertama memang yang tadi gue sampaikan, perubahan itu menjadi tagline utama dari Partai Demokrat sejak awal, sebelum adanya koalisi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh orang-orang atau senior Demokrat, bahwasannya sebenarnya Demokrat ini tidak keluar dari koalisi perubahan. Justru Nasdem dan PKB yang harus membuat sendiri. Kira-kira koalisi seperti apa? Misalkan koalisi setengah perubahan misalkan, atau koalisi setengah pemerintah lah, atau gimana gitu kan, terserah. Karena memang mereka sendiri kan yang memang memutuskan hal tersebut. Tidak dipaksa oleh Demokrat. Demokrat tidak menyakiti siapapun gitu kan, tiba-tiba saja gitu. Jadi pertanyaan harusnya disematkan ke Nasdem atau misalnya dengan PKB, bukan ke Demokrat soal koalisi perubahan itu. Oke. Nah kalau kita bicara ke pertarungan lu di Dapil gitu ya, ini seberapa pengaruh kemudian dinamika yang ada di tingkat nasional, pencapresan dan lain-lain ini ke di Dapil mana tadi? Banten, Serang. Banten ya, Serang. Oke. Jadi gini, kalau memang gue jujur, landscape politik di Dapil gue di Banten itu memang Anies unggul. Ini bahasa blak-blakan ya di politisi lokal. Kalau partai lu dukung Anies, insya Allah dapat kotel efek. Kalau dukung Ganjar, insya Allah turun. Kalau Prabowo ya setengah-setengah lah. Itu prediksi. Potret yang nyata gitu ya di Dapil. Yang paling mudah disimpulkan gitu ya. Nah, memang jujur dengan kejadian tersebut itu pro kontra, terutama rakyat bawah menanyakan ini Demokrat gimana, dukung Anies atau enggak. Apalagi setelah ada insiden yang kurang formal ya, dalam artian tidak menjadi instruksi utama ketum bahwasannya untuk menurunkan baliho-baliho yang ada Anies Baswedan, itu juga berpengaruh sebenarnya kalau boleh gue jujur gitu ya. Mungkin kalau di Jawa Tengah, jadi itu nggak ada instruksi tuh untuk robek lah. Nggak ada instruksi yang misalkan instruksi ketum, nggak ada. Tapi itu bentuk kemarahan banyak kader. Ekspresi kemarahan dan makanya kita sebagai politisi di Banten ngerasa, waduh kalau misalkan gue cabut di robek Anies Baswedannya, itu berpengaruh ke caleg. Gitu mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur senang gitu kan ya, atau misalkan di wilayah yang mana Aniesnya kurang kuat. Tapi bagi yang di Jakarta, terutama di Banten, itu ngaruh. Makanya gue ngerasa dilematis di sini gitu kan. Oke, jadi kalau kemudian itu ditarik ke Dapil ada pengaruhnya begitu ya. Tapi gue mau masuk ke perjuangan lu nih. Ini kan memang obrolannya sesi di mana kita tahulah anak-anak muda, generasi muda ini kan sebetulnya secara demografi, secara angka punya kekuatan. Tapi
itu tidak kemudian berbanding lurus dengan angka keterwakilan, Betul. entah di tingkat RI, provinsi maupun kabupaten kota gitu kan. Nah ini kenapa kemudian pada akhirnya lu yang baru lulus gitu ya di 2022 ya baru lulus, itu langsung kemudian memutuskan untuk nyalek? Semakin cepat masuk politik, semakin segar idealismenya dan lunturnya masih di akhir-akhir. Dalam artian ini paling kalau gua ngeliat dari senior-senior ya, katanya idealisme itu akan luntur seiring berjalannya waktu. Oke, gue coba ikutin alur permainan ini. Jadi kalau emang benar idealisme menurun seiring berjalannya waktu atau seiring bertambahnya usia, berarti logikanya kita harus masuk politik duluan. Jangan sampai kita masuk politik di umur misalkan 40, 50. Kita sudah banyak tanggungan, sudah banyak kepentingan, idealismenya menurun. Sehingga performa kita di politik juga akan semakin turun pula, korelatif lah. Sehingga simpelnya gue bilang, gue masuk politik masih segar idealismenya. Kalaupun di masa mendatang 10-20 tahun ke depan gue ngerasa wah kayaknya gue udah gak idealis lagi nih, just quit, keluar dari politik gitu kan. Jadi pada intinya karena orang-orang pada bilang politik adalah pengabdian, ya it is pengabdian. Ini pengabdian, makanya gue ngerasa idealis itu menjadi kompas yang paling kuat buat gue untuk masuk ke politik. Sehingga semakin muda, tapi tidak hanya sekedar muda ya, harus di-equip dengan skills, pengetahuan, integritas dan terutama soal idealisme itu untuk masuk di politik. Tapi apa masih relevan disebut kemudian medan perjuangan ini disebut sebagai pengabdian? Nah, ini seru bro, ini seru. Gue soalnya pernah nulis juga, pernah nulis di website gue soal politik. Politik itu pengabdian atau profesional. Bagi gue, kalau ngelihat realitas sekarang, sudahlah. Ini obrolan gue ya, maksudnya setelah gue berkontemplasi banyak soal politik, sudahlah, jangan bilang politik itu pengabdian. Lebih baik politik itu dilihat sebagai profesional. Jadi apa yang lo dapat sebagai dewan itu yang harus lo kerjakan. Misalkan kan kalau orang profesional lo gaji, ini langsung ngomong gaji ya, lo gaji 20 juta misalkan, ya perform lo emang harus 20 juta bahkan lebih, harus ada value added. Sama seperti dewan, misalkan dewan perwakilan RI, daerah, kabupaten kota, ketika lo digaji sekian juta, perform lo harus seperti itu minimal. Jangan sampai tidak masuk sidang misalkan, jangan sampai tidak pernah menyapa masyarakat dan lain sebagainya. Nah makanya yang kurang dari partai politik ataupun misalkan dari sistem legislasi kita adalah KPI-nya. KPI dalam bidang politik. Makanya menurut gua ketika memang kita punya anak-anak muda duduk di parlemen, misalkan gua ngebayangin ya di kota Serang itu banyak yang kepilih anak-anak muda, pahamnya sama, idealisme sama. Kalau kita menguasai parlemen, kita kepung orang-orang senior yang sudah malas, ini bahasanya, malas bekerja untuk rakyat, itu kita kepung, kita harus adakan KPI buat anggota dewan. Yang bagus, kita apresiasi, kita kampanyekan, tapi kalau yang buruk, itu harus kita publikasikan. Lu gak pernah rapat, lu gak pernah menyuarakan, lu gak pernah berposisi terhadap suatu isu. Nah itu yang memang konsekuensial. Jadi konsekuensi dalam politik ketika sudah masuk parlemen, baik pusat ataupun daerah, juga harus digalakkan gitu loh, dalam bentuk sistem, peraturan. Misalkan biasanya kalau kita kan ada badan kehormatan ya, BK, nah itu juga bisa juga diaktifkan gitu, dengan lebih jelas parameternya apa, KPI-nya apa. Nah, tapi kalau kemudian kita diskusikan lebih jauh mengenai KPI begitu ya, toh juga kan publik nggak menagih sedetail itu, jenis partisipasinya kan nggak kemudian mengikuti wah nih bicara apa, kebijakannya apa, yang jelas caleg datang kampanye atau turun dapil, beras mana kan gitu. Atau berbeda di dapil lu gimana? Coba pengalaman lu gimana? Jadi gini kan pas gue pertama kali turun, ini jujur aja nih, ini pengalaman, ini belajar banget lah gue ketika turun di masyarakat, beda dengan turun ketika dengan mahasiswa gitu ya, dengan orang-orang terpelajar. Pas di masyarakat kan gue masih idealis nih, masih sekarang juga masih idealis ya, tapi maksudnya gue menyesuaikan dengan kondisi. Gue tuh ngejelasin banyak hal soal visi politik gue, apa legislasi yang pengen gue rancang bareng-bareng dengan partai politik lainnya, terus kira-kira bagaimana cara lo bisa mengaspirasikan suara dengan lebih mudah lewat teknologi segala macam. Lu pidato lah di situ ya ke masyarakat. Udah sampai berbusa pokoknya. Kan orang kan pada iya gitu kan, iya jangan di kampung biasa. Ujung-ujung bilang gini,
Kalau bahasa sekarangnya anu amplopnya. Artinya ada nggak amplopnya? Itu kayak waduh kata gue. Kan gue shock anjir, gue ngomong banyak-banyak gitu kan ditagihnya gitu. Lu siapin? Ya untuk selanjutnya memang kita masuk waktu itu lu nggak siapin? Itu belum disiapin. Tapi selanjutnya oke, ini ada kebutuhan transportasi nih atau konsumsi yang harus kita sediakan. Ibarat kata logistik lah, sehingga ya kerasa gitu beda, sehingga jangan di masyarakat memang bukan tugas masyarakat juga untuk mengetahui sepenuhnya soal apa yang akan kita lakukan. Yang penting ada hasilnya, orientasinya impact dan output dan outcome. Nah terus gimana KPI yang kemudian tadi lu sampaikan ketika terbentur dengan fakta lapangan? Itu menurut gua bisa jadi standar dalam internal dewan. Plus yang kedua, karena dalam demografi masyarakat ada yang memang sudah matang dalam berdemokrasi, sadar akan hal tersebut, ada yang belum. Maksud gua adalah itu bisa menjadi standar atas yang akan menjadi contoh buat masyarakat yang belum terekspos dengan kegiatan tersebut, sehingga pada akhirnya seiring berjalannya waktu bertahun-tahun itu akan meningkat kualitas demokrasinya, termasuk dari masyarakat juga. Itu yang memang gue harapkan gitu, terutama dari daerah gue. Dan itu kemudian kalau ketemu dengan anak-anak muda di partai-partai lain itu menurut lu akan membawa perubahan yang signifikan gitu ya? Bagi gue yakin soalnya kalau untuk itu. Nah kalau kita bicara soal melihat lapangan kayak tadi, betul. Politik uangnya gimana bos? Ini berat ya pertanyaannya asli. Banyak yang kemudian anak-anak muda yang punya kompetensi, punya kualitas organisatoris dan lain-lain sebagainya, dia menghitung bahwa oke, gue mau, tapi kalau nggak punya sekian, berat. Nah itu gimana? Gimana bos? Sebenarnya di daerah yang mana semakin makmur, lu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam masyarakat. Tapi semakin kampung, semakin sulit. Itu korelasinya berarti ya. Betul. Ekonomi dan politik ya. Karena gue juga kan kebetulan bokap gue dari Sumatera Selatan, dari Batu Raja, kampung. Maksudnya ya kabupaten lah gitu kan. Itu serangan fajarnya yang udah santer di publik ya lebih banyak. 203.000 untuk DPRD kota kabupaten. Oh jadi bokap di politik juga berarti? Enggak, bokap gue ASN. Cuma kan gue punya banyak keluarga juga di sana. Cerita berapa serangan fajarnya kan? Itu 300.000 kata gue. Gila kan DPRD kota kabupaten 300.000. Satu paket bisa jadi 1 juta gitu. Tinggal dihitung kan? Tinggal dihitung berapa suara yang mau didapatkan. Nah itu 300 kali berapa? 3.000. Di Serang tuh berarti nyiapin berapa kan? Itu dapur itu. Yang penting ada biaya logistiknya. Dan gitu. Memang tidak kosongan. Itu memang apa ya, gue juga mikir jangan pakai politik itu, gue masih percaya soal politik nilai. Cuma maksud gue untuk masuk dulu. Jadi maksud gue tuh gue ngobrol sama teman-teman tim gue yang muda, gue bilang kita perlu transisi yang memang smooth, tidak boleh ugal-ugalan. Jadi kita harus harus bersiap juga dengan nilai yang baru yang pengen kita usung, tapi nggak boleh nendang yang lama, harus diimbangi gitu kan. Berarti masuk dalam budaya dan sistem yang lama juga dong kalau gitu. Untuk saat ini. Tapi memang enggak lah, maksudnya tidak sefrontal misalkan ngasih uang terus pilih gua, enggak. Cuma maksudnya kita ini berkumpul, berdiskusi, ngobrol banyak hal, ngasih solusi, terus atas dasar mereka. Jadi bentuknya itu bisa jadi bukan dalam bentuk uang kalau gua. Misalkan bentuknya itu misalkan barang-barang yang berguna buat mereka kayak sembako atau misalkan bantuan sunlight gitu-gitu. Hal yang langsung mereka rasakan aja gitu. Karena kalau gagasan tuh nggak laku. Susah apalagi di wilayah Serang ya, atau misalkan di wilayah Banten kalau pengen blak-blakan. Jangankan di Serang, di Tangerang aja belum laku yang kayak gitu. Gitu. Iya. Sulitnya di situ, maksudnya yang penting gue masuk dulu, kita ubah barang-barang lah perlahan gitu. Nah terus begitu lu sudah melihat banyak tantangan untuk mendapatkan amanah tersebut. Amin. Kelak kalaupun jadi, apa yang kemudian akan lu buat ketika gue nggak tahu ya bagaimana kemudian situasinya di sana, lu punya keresahan dan lain sebagainya, tapi apa sih yang pengen lu buat gitu di sana? Kalau gua punya dalam konteks di kota ya, DPRD kota. Kalau gua sesuai dengan tupoksi aja, sesuai dengan tupoksi DPRD, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Contoh kan berarti kan perwakilan rakyat, berarti harus mewakili suara rakyat. Cuman dari mana gua misalkan
seorang dewan di masa depan gitu bisa mendengarkan dari mana sumbernya gitu kan, dari rakyat. Tapi rakyat ini banyak. Bagaimana cara memudahkan kita menyimpulkan suara rakyat yang banyak itu dari arah-arah manapun. Jadi ini mungkin sudah banyak dilakukan tapi di Serang belum. Contoh dalam hal aspirasi, gue mencoba bareng-bareng sama teman-teman nanti di dewan akan menggunakan WhatsApp verified DPRD Kota Serang untuk menangkap aspirasi masyarakat. Tapi tidak hanya WA yang ada WA botnya, terus kita ngechat, enggak gitu. Cuman teknisnya. Dan gue udah konsultasi ke orang yang IT, itu bisa. Jadi kita punya WA verified DPRD Kota Serang, seluruh masyarakat yang punya KTP Kota Serang itu bisa ngechat. Nomornya kan nanti pas kita ngechat dia diverifikasi, coba masukin NIK-nya. NIK-nya udah keluar dong, daerah-daerah mana dia. Nanti disebutkan kira-kira kamu pengen aspirasi tentang apa. Soal pemerintahan, soal infrastruktur, soal sosial, kesehatan, dipilih menunya, tek gitu misalkan. Di daerah mana kamu tinggal misalkan, di sini, coba deskripsikan kejadian atau apa yang emang menjadi masalah yang kamu alami. Misalkan saya punya BPJS tapi nggak dilayanin, di daerah mana, puskesmas mana, di sini ceder, ada fotonya nggak, misalkan ada foto atau misalkan ada bukti yang bisa kita download gitu ya. Nanti di akhir dia punya semacam nomor kendali. Jadi kenapa gua rasa harus punya nomor kendali, karena selama ini aspirasi itu hanya ditampung tapi tidak dieksekusi. Nah, kalau misalnya kita punya nomor kendali, misal di akhir nih udah submit, udah nomor kendali lewat WhatsApp verified, dia bisa kontrol. Jadi punya mekanisme follow up. Jadi kayak pengiriman kurir aja ya, udah sampai mana nih barang gua nih. Nah, itu dia yang gue envision. Jadi kita punya nomor kendali sehingga si masyarakat ini bisa tahu udah sampai mana progres dari aspirasi ini. Misalkan sudah disampaikan ke dinas kah atau belum, follow up seperti apa. Nanti di akhir kalau sudah, itu ada nama BAP, berita acara serah terima gitulah. Berita acara dalam artian aspirasian gitu ya, dan semacam. Jadi dibalikan lagi ke nomornya itu, karena kita pakai ya ada botnya juga, tapi kan lebih terintegrasi dan lebih komunikatif aja. Gitu. Itu artinya ingin mendekatkan lah ya masyarakat dengan dewannya. Betul. Itu salah satunya. Tapi kalau persoalan yang sifatnya kasus atau per isu di provinsi, berarti Banten kan? Banten. Masih dasar, kesehatan, pendidikan, sosial. Target gue kalau soal kesehatan itu adalah dari fokus pada yang paling tua sama yang paling muda. Gimana caranya mereka mendapatkan akses kesehatan. Jadi kalau misalkan, berarti demografinya memang banyak yang lebih tua di Kota Serang. Sebenarnya banyak juga yang muda, cuman karena mereka lebih rentan akan penyakit dan bahkan mohon maaf kematian. Makanya gue ngelihat banyak sekali permasalahan tidak punya akses BPJS kesehatan. Kenapa? Karena mereka bukan berada dalam sektor ekonomi formal, pegawai, PNS, wira swasta yang memapan, tidak asongan misalkan, atau misalkan bahkan mohon maaf pengemis, atau misalkan hanya marbot masjid, tak punya BPJS kesehatan. Nah makanya karena APBN tidak mengcover hal tersebut, atau misalkan hanya segelintir dan hanya periodik ya, sewaktu-waktu aja ketika ada program dari pemerintah, gue pengen mengaktifkan kembali ada namanya Jamkesda. Jadi sebenarnya Kota Serang itu punya pas tahun 2012 itu jaminan kesehatan daerah. Jadi pemerintah Kota Serang wajib mengalokasikan sekian dana untuk memberikan BPJS kesehatan bagi masyarakat dari ekonomi non formal. Biar apa? Biar kayak tadi, kalau ketika lagi sakit tidak hanya serta-merta nanya ke dewan. Biasanya tuh ya kalau budaya kita ya, kalau ada yang sakit, Pak Dewan coba tolong dibantu. Maksud gue bisa ngebantu, tapi itu hanya temporer gitu loh. Yang paling sistemik kan lewat bangun sistemnya paling lama, dan siapa tahu gue lagi nggak bisa atau kurang mampu segala macam, kan banyak faktornya ya, sehingga policy lah yang bisa nge-solve problem tersebut. Makanya fokus gue itu sesimpel itu menurut gue. Jadi kita menguatkan kembali BPJS Perda Jamkesda yang emang sudah nggak aktif, sehingga nanti kita data gimana caranya masyarakat Kota Serang, terutama yang lansia, terutama yang memang belum punya BPJS, langsung kita cover pakai anggaran tersebut. Oke, itu isu kesehatannya berarti. Itu kesehatannya. Ya. Ada nggak yang lu bisa dapatkan dari studi di Inggris yang kemudian akan lu tuangkan di Dapil Kota Serang?
biasanya kalau di Inggris, gue juga dulu fokusnya itu tentang kebijakan pengangguran, unemployment policy. Karena kan problem terbesar di Provinsi Banten adalah pengangguran. Jadi kita ini juara. Jadi Banten ini selalu juara kalau ngomongin soal pengangguran. Kalau nggak juara 1, juara 2, paling dulu juara 3. Yes, selalu gitu top 3 pokoknya. Top 3 pokoknya, top lah pokoknya lah, jawara banget pokoknya kalau soal pengangguran tuh ya. Jadi gua rasa itu nyambung juga Kota Serang pas gua lihat datanya di BPS. Memang cukup tinggi pengangguran pemuda ya. Pemuda yang ada di Kota Serang itu jadi concern. Nah, kalau gua lihat bagaimana cara menyelesaikannya? Gua lihat dari di UK itu biasanya mereka punya apprenticeship programs. Jadi ya sebenarnya klasik sih, ibarat kata kita men-link antara industri dengan vokasi ataupun SMK. Oh, iya. Tapi gini, skemanya yang lebih detail ya. Biasanya gini. Karena kan secara umum justru SMK yang kemudian menyumbangkan kontribusi angka pengangguran di Indonesia kalau secara umum. Nah, gitu itu dia. Okay. Maksud gua adalah kadang kan sekarang di Kota Serang tuh banyak SMK juga, tapi kurang relevan untuk industri-industri yang ada di Kota Serang atau lapangan usaha yang ada di Kota Padahal Serang. banyak ya di situ industrinya gitu ya. Banyak. Jadi konteksnya nggak cuma Kota Serang, tapi kan ada di Kabupaten Serang juga, Cilegon, tapi sekitar situ lah yang bisa dia kerja gitu. Makanya kalau di dalam apprenticeship program, jadi kalau dalam soal pendanaan, CSR dari perusahaan-perusahaan industri yang ada di luar itu bukan untuk ormas. Oke. Ini kalau pengen jujur ya. Kalau pengen ini emang bukan pengamanan demonstrasi ya. Oh, bukan. Ini gue bilang cukup berani, tapi gue ngerasa kalau pengen melakukan perubahan kita harus seperti ini. CSR itu bukan buat ormas, tapi untuk anak-anak mereka. Untuk calon-calon pekerja. Pasti kan mereka punya anak. Kalau orang-orang ormas kan, lu mau anak lu pengangguran? Nggak mau kan? Lebih baik dana tersebut digabungkan dengan dana pemerintah, itu ngebuat sebuah apprenticeship program itu. Jadi ketika lo lulus dari SMK atau dari vokasi ya, itu masuk ke industri dulu, dijamin oleh pemerintah, dikasih uang juga, dikasih training. Apa aja trainingnya? Misalkan soal technical skills. Kalau misalnya di IT ada, digital ada, terus industri manufaktur pada kali juga ada. Tapi juga apa? Bahasa Inggris atau mungkin bahasa Mandarin sekarang lagi rising. Yes. Dan bahasa Indonesia. Karena banyak juga orang Banten yang belum bisa bahasa Indonesia secara lancar, sehingga mengganggu, termasuk ya kayak semacam platform online sekarang aja, misalnya kayak untuk cara ngebuat kurikulum vitae, interview dan lain macam. Karena mismatch itu yang harus diterobos gitu ya. Dan itu kalau misalkan hanya bergantung pada swasta, apalagi lewat mekanisme pasar, sulit. Memang harus ada government intervention di situ. Dan anak muda itu kan memang isunya di lapangan kerja pada akhirnya. Betul. Oke, ini nggak kerasa udah 30 menit juga ya, Bang Wahyu ya. Ini mungkin terakhir deh kalau buat Farhan nih. Ini kan kita kan nggak sendiri nih yang lagi berjuang memutuskan untuk masuk terjun ke dalam dunia politik. Betul. Akhirnya nilai apa atau moral apa yang kemudian lu pegang untuk kemudian masuk dan membentengi, membuat border diri kita supaya memang betul-betul tidak terkontaminasi dengan kekurangan-kekurangan atau budaya-budaya sebelumnya yang gimana? Ya bagi gue nilai yang paling penting dan memang harus digalakkan dalam politik yang tadi itu pernah gue sebutin sih, kejujuran. Karena yang hilang dari politik kita, baik dari senior ataupun anak muda yang tapi wataknya kolonial juga kejujuran itu sendiri. Makanya cara kita mencapai kejujuran, kita harus melihat suatu fenomena dengan data, informasi, diolah dengan benar, ada buktinya, baru putuskan atau diekspresikan. Jadi jangan sampai memakai emosi dalam hal ini. Makanya gue ngerasa memang gue juga nggak sempurna, masih banyak kekurangannya. To some extent bisa jadi nggak terlalu kurang jujur bahasanya nih dalam tanda kutip gitu. Tapi memang gue selalu berusaha ingin selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan ketika berhadap terutama ya dengan masyarakat. Itu sih yang paling penting terutama untuk politisi muda hari ini, biar kita ada perubahan lah di politik. Jujur itu berarti ketika kampanye ngomong sesuatu, ketika jadi dilaksanakan. Betul, terutama itu. Semoga terwujud ya. Amin. Apa yang tadi sudah disampaikan gagasan-gagasannya, nanti kita tagih nih, di podcast ngomong begini lo gimana? Ya. Sukses terus ya Farhan ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.